Pernahkah kalian melihat kuda raksasa yang di punggungnya menggendong sebuah pulau? Kuda ini tidak hanya bisa berenang dan bernapas di dalam air, tetapi juga membawa sebuah pulau seluas ribuan kilometer persegi. Di dalamnya hidup berbagai hewan langka serta beragam hasil bumi dan makanan laut yang sangat berharga. Yang paling langka adalah harimau air dengan tingkat tangkapan 70. Hewan ini merupakan bahan utama untuk membuat kari komet. Demi mencicipi kari tersebut, Toriko bersama Komatsu pergi ke pantai makanan. Tempat ini merupakan garis pantai yang membentang hingga puluhan ribu meter. Dengan berbagai jajanan lezat di sepanjang sisinya, ada mentimun yang dapat mengeluarkan cahaya, gurita ramen yang bentuk dan rasanya menyerupai ramen, hingga es serut capung yang masih hidup. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Toriko adalah sebuah restoran kari komet bintang 5. Cara membuat kari di restoran ini sangatlah rumit. Kuahnya dibuat dari komet kari yang hanya datang ke bumi sekali setiap 99 tahun, sementara bahan-bahannya menggunakan berbagai makanan langka yang ada di bumi. Siapa sangka restoran yang begitu terkenal justru sedang tutup. Bahkan sejak memasuki pantai makanan, Toriko sama sekali tidak mencium aroma kari. Saat mereka sedang berbicara di depan restoran, seorang pria bertubuh gempal di dalam mendengar nama Toriko. Ia langsung berlari keluar sambil menangis dan memeluk Toriko, lalu memohon bantuannya untuk menemukan adiknya. Ternyata pria gempal itu adalah putra pemilik restoran. Ayah mereka tiba-tiba meninggal bulan lalu, sehingga kini hanya mereka berdua yang saling bergantung. Sang kakak mewarisi restoran dan menjadi koki, sedangkan sang adik menjadi pemburu makanan untuk mengumpulkan bahan-bahan bagi kakaknya. Demi membuat kembali kari komet milik ayah mereka, sang adik pergi berlayar untuk mencari bahan-bahan langka. Namun sudah beberapa hari berlalu dan ia belum juga kembali. Toriko pun segera berangkat mencari sang adik di lautan. Setelah mereka sampai di tengah lautan, Toriko akhirnya menemukan sang adik yang sedang dikejar oleh salmon asap. Toriko menyelamatkannya dari kejaran makhluk tersebut dan hendak membawanya kembali pulang. Namun sang adik belum berniat pulang karena masih belum mendapatkan bahan terakhir untuk kari tersebut. Bahan itu adalah harimau air, monster legendaris yang dipercaya menyimpan saripati terbaik dari berbagai makanan laut. Ia telah mengejarnya selama berhari-hari hingga akhirnya menemukan lokasi persembunyiannya. Tiba-tiba kepala seekor makhluk raksasa berbentuk kuda muncul dari permukaan laut. Di belakangnya terdapat sebuah pulau seluas ribuan kilometer persegi. Dialah kuda pulau dengan level penangkapan yang belum diketahui. Dan di pulau itulah harimau air yang legendaris tinggal. Toriko menyuruh Komatsu dan sang adik mencari bahan lainnya, sementara dirinya memilih untuk menghadapi monster tersebut. Harimau air yang memiliki tingkat tangkapan 70 ternyata memiliki kekuatan yang jauh melampaui tingkatannya. Dengan satu tebasan telapak tangan, ia mampu membelah batu besar menjadi dua. Tetesan air yang keluar dari tubuhnya pun memiliki daya hancur seperti peluru meriam. Selain itu, tubuh harimau air sangatlah unik. Serangan tebasan kaki maupun tinju milik Toriko sama sekali tidak efektif, seolah-olah hanya menghantam air. Karena terus terdesak, Toriko hanya bisa bertahan sambil menghindari serangan. Namun saat berusaha melarikan diri dari kejaran harimau air, Toriko tanpa sengaja menemukan kelemahannya. Ia pun berlari sekuat tenaga dan berhasil memancing harimau air masuk ke sebuah lubang besar. Suhu di dalam lubang tersebut beberapa kali lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya. Akibatnya, kekuatan harimau air langsung melemah dan air di tubuhnya mulai menguap. Melihat kesempatan itu, Toriko segera memanfaatkannya. Ia melancarkan tinju paku 15 kali berturut-turut dan akhirnya berhasil menangkap harimau air. Setelah mendapatkan bahan tersebut, mereka semua kembali ke restoran kari. Sang kakak kemudian mengolah seluruh bahan dan menuangkan saus rahasianya di atas hidangan. Akhirnya, kari komet yang berkilauan dengan warna keemasan pun selesai dibuat.